terus X42 X43 terus X4 gitu no. X5 1 X52 X5 ada apa ini analyze correlate bivariate. Oh ini datanya kita inputkan dulu, jadi di belakang layarnya seperti ini ya, datanya kita inputkan semuanya. Ini saya nggak praktek semuanya, baru yang X saya praktek. Ketemu seperti ini, terus nanti langsung ini harusnya sampai Y-nya juga kan yang mau kita buat, yang mau kita cari kan itu ada instrumennya macam-macam, ada X ada Y-nya. Ya ini kelamaan kalau sampai Y ini yang jelas, yang penting tahu dulu analyze tadi, correlate dan bivariate. Dan bedanya kalau di regresi kan kemarin langsung X sama Y-nya kita masukkan. Tujuannya kita validitas dan reliabilitas itu kan kita ingin menguji apakah instrumen ini valid atau tidak. Valid atau tidak itu kan per ininya, per variabelnya. Jadi yang kita uji ya satu-satu kita ujinya ya. Kita masukkan dulu nih. Bismillahirrahmanirrahim. Sama enggak hasilnya? Coba dicek sama enggak dengan yang beda? Sama ya? Saya coba lihatnya di mana Bu? Lihatnya kan di sini berarti. Lihatnya kita lihat di outputnya, sama dengan ini enggak? Sama. Coba kita lihat ini outputnya X1, X2, X3, X4, X5. Ini kan juga sampai Y kan? Nah, terlalu lama kalau kita coba satu-satu. Kita coba sampai variabel yang ketiga saja, biar tahu besok kalau praktek yang validitas berarti inputnya satu-satu. Kita ulangi, analyze apa, correlate, bivariate ya. Tadi yang X ini sudah, sekarang kita ke ini dibalikkan lagi ke sana biar nggak apa, biar nggak tumbukan. Caranya ini dikembalikan apa, dikembalikan dulu. Kita mulainya dari siapa ya? X2 X1, X2 X2, X2 X3, X2 X4, X2 X5. Udah jam 3 jadi bus nggak ya? Astagfirullahaladzim, kelewatan. Tar dulu. Dan kalau di SPSS outputnya itu biasanya jadi satu. Jadi kalau memang itu salah, saran saya langsung diapakan, di-cut aja biar nanti nggak mengganggu hasil kita. Iki mau sing bener yang mana ya kan, kita jadi bingung. Jadi kalau ketahuan salah kita ulangi lagi gitu, bilangin lagi nggak apa-apa guys. Analyze, correlate, bivariate, tinggal X2 ya. Oke, coba cek sama nggak? Iya sama ya, sebentar. Berarti kan seperti itu caranya. Ini sambil jalan tutorialnya, jadi nanti kalau mau belajar bisa. Wah, gimana ini? Udah bisa. Oke. Udah. Terus berarti sekarang yang kita lihat apa? Kalau belajar
variabel yang pertama tadi kita lihat kan signifikasinya semuanya, lihatnya di sini semuanya 0 semuanya kan, berarti variabel yang pertama itu gimana, valid. Bisa jadi nanti di sini itu nggak valid semuanya, bisa jadi di item yang ini juga nanti nggak valid itu ya. Ini kebetulan kok semuanya contohnya ya valid, dolalah kok valid apa semuanya ya, pasti yang itu penelitian ya pasti semuanya sudah apa, sudah valid gitu. Lihat sertifikasinya di situ. Jadi dilihat kalau validitas berarti yang dilihat apanya, signifikansinya gitu ya. Kalau dia kurang dari 0 berarti dia nanti valid. Kita baca lagi materinya. Oke. Ini kan outputnya ya. Banyak kan outputnya ini kalau kita kerjakan nggak? Kalau kita kerjakan nggak rampung. Yang saya buat di modul itu kan prosesnya dulu, outputnya baru nanti cara apa? Bacanya. Sekarang kita baca satu-satu. Nah, ini kan ini signifikasinya yang X11 juga berapa ini? 0,0 semuanya. Ternyata semuanya ketemunya valid. Banyak ya ternyata. Lah berarti lama Bu. Ya berarti kalau bikin validitas berarti nanti lama. Nah. Dah. Yang jelas kita sudah tahu bahwa alat yang akan kita ujikan itu ternyata alatnya tepat dan bisa digunakan. Gitu dulu ya, yang valid sudah bisa dimengerti. Nanti praktek sendiri berarti nggak masalah, bisa gitu ya. Sekarang kita ke uji reliabilitas. Nah, kalau reliabilitas kita pakainya koefisien alpha Cron batch gitu ya. Sebetulnya ada banyak metode yang saya kerjakan di sini pakainya yang ini. Mungkin kalau kalian juga nemu buku yang lain ya silahkan. Ini kan hanya bagian dari salah satu teori saja yang kita pakai. Menguji validitas bisa juga pakai apa? Korelasi. Kan tadi juga mestinya pakai korelasi. Mungkin pakai cara yang lain sebenarnya ada, cuman saat dari banyak cara mas nanti bingung, ini paham satu cara nanti ketika baca buku yang lain itu agak beda sedikit kan mesti bisa ditelusuri. Kalau kita paham satu kita baca yang lain itu pasti kita akan bisa apa, menelusuri ini yang beda itu yang mana. Intinya kalau besok kalian punya beli buku satu tapi biasa beda cara, saya selalu baca bingung gitu, ini kok meyakini oh ternyata berbeda-beda. Jadi jika buku berarti dipastikan buku nggak beda. Kita lihat ini kira-kira kita analisis dulu ini output valid kira-kira apa. Validitas takutnya beda kaitannya ini apa? Dan seperti apa? Itu kan kalau satu dalam satu mungkin validitas pertanyaan itu tidak tepat alat menguji. Ini ketika tanya berarti mungkin takutnya nah itu orangnya kok oh berarti dia tidak pernah kemana jurusan itu kan udah kan yang nomor 2 mungkin tentang apa ya kayaknya bisa gitu apa ya oh yang bisa mungkin tentang kreativitas tentang kreativitas pembelajaran dan ada ini yang lainnya. Kita kan udah beberapa pertanyaan tuh 1, 2, 3 ini buat kayak gini sudah jadi gitu ya, pasti sudah melalui. Kalau nggak pakai pengujian ini tadi, kalau yang tadi kan ini pakai validitas isi diuji pakai SLS. Kalau yang ini mungkin kalau nggak pakai validitas isi bisa jadi pakainya validitas apa ahli ya, tetap ada hitung-hitungannya, cuma hitung-hitungannya nggak seperti hitung-hitungannya sendiri dia cukup pakai 3 ahli saja sudah selesai. Nah, bedanya Pak apa validitas sama reliable sudah tahu. Sekarang kita lihat kok kita lihat ya, kita latihan dulu ya, lupa ya. Reliable saya kalau ini juga lupa. Reliable apa ini? Analyze, kemudian apa? Scale, kemudian reliability analysis. Terus kita inputkan satu-satu X
X-nya kita inputkan nggak ya? Coba kita lihat. Analyze, scale, reliability, analisis itu ya. Input X11, kemudian X12. X1-nya nggak usah diinputkan. Oke. Hasilnya ini ya. Reliability sama nggak? Sama nggak ya? Sama ya. 0,790. End of item itu berarti apa? Banyaknya item. Ini 2 itu menunjukkan kalau pertanyaannya ada berapa? 2. Untuk yang ini pertanyaannya ada 5. Jadi kan seperti itu. Terus bacanya gimana, Bu? Itu kalau menurut teori itu kalau nilainya dia lebih dari 0,6 berarti dia reliable. Reliable itu berarti dia apa? Tetap. Dia diujikan kemanapun sekarang, misalkan uji karyawannya sekarang sama untuk uji karyawannya besok hasilnya gimana? Tetap. Jadi gitu ya bedanya file sama tetap itu. Oh angkat ini sesuai untuk menguji karyawan. Tapi kalau yang namanya reliable, mau hari ini, mau besok, mau 1 bulan lagi, diujikan angkat itu hasilnya gimana? Sama. Atau hasilnya apa? Tetap. Dan yang angkat kok hari ini saya jawabnya A, kok besok lagi kok angkatnya saya jawabnya kok B. Itu bisa jadi kalau diuji berarti angkat itu tidak apa? Tidak reliable. Sama ngujinya satu-satu. Kalau kita mau nguji yang kedua kan tadi sudah 1 ya selesai ya, berarti kita kalau mengulangi lagi analyze, scale, kemudian reliability analysis. Nah ini masih ada di sini posisinya. Ini kalau kita tambahkan mengacaukan semuanya. Jadi kita kembalikan dulu ke semula. Klik kemudian pindah dulu. Klik pindah dulu. Tadi sudah X11 berarti sekarang X21. Klik X22, X23, X24, X25. Bedanya dengan yang inputnya sama yang validitas tadi apa bedanya? Validitas X2-nya ikut, kalau reliable X2-nya nggak usah ikut. Oke ya. Ketemunya berapa alfanya? 0,710. Sesuai atau enggak? Nah sama. Besok apa namanya tuh UAS kalian prakteknya seperti ini gitu ya. Latihan di sini nggak apa-apa. Yang penting punya pengalaman mengerjakan seperti ini biar besok nggak. Nah sebetulnya gampang, sebetulnya itu mudah ya. Kan kalian sudah baca skripsinya mahasiswa kan? Ya pasti di sana juga ada outputnya kan? Nah itu kan gampang, tinggal kalian mencontohkan oh yang saya kerjakan itu sudah sesuai dengan yang diskusi atau belum kan semua sudah ada. Cuman apa ya? Latihan aja ya ini ujian tapi sekaligus apa? Latihan. Sekarang saya ingin tahu saja yang belum dapat judul, yang belum dapat bahan, cuci tangan
itemnya salah gitu kan kita bisa tahu nih ya. Ini yang dulu yang saya pakai berapa sumber ini ya, 1 2 3 4 5 6 ada 6 sumber yang